telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran Indonesia. Salawat serta salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis Arba'in Nawawi halaman bab 16 yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tahdab fartadam miraran qala la tahdab, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, jangan engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang perintahnya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bertanya meminta nasihat tidak perlu disebutkan di sini dan tidak mencacati hadis di sini. Ia meminta nasihat berarti meminta sesuatu yang penting. Maksud jangan marah ada dua makna dari ketika ada sebab yang membuat kita marah. Sampai kita tidak marah, jangan sampai melakukan berlanjut dari marah. Jika ada yang mau marah hingga mau mentalak istri, maka kita katakan bersabarlah, tahanlah diri terlebih dahulu. Faedah hadis: sahabat merasa mencari ilmu untuk diamalkan. Nasihat bisa disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati. Larangan marah diwasiatkan Nabi Muhammad SAW dikarenakan marah itu punya masadat yang besar. Ada yang sampai marah hingga mentalak istrinya, ada yang sampai marah hingga berjanji tidak mau mengulangi lagi berbicara, lalu akhirnya ia menyesalinya. Islam melarang dari akhlak yang jelek. Islam juga melarang hal-hal yang dapat menimbulkan marah dan berbagai dampak jeleknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi wasiat jangan marah, menunjukkan pentingnya wasiat ini. Suami mentalak istri dalam keadaan marah. Keadaan marah ada dua bentuk. Marah dalam keadaan sadar, akal dan pikiran tidaklah berupa masih normal ketika itu masih dalam keadaan mengetahui maksud talak yang dibetulkan. Marah seperti ini tidak diragukan lagi telah jatuh talak, dan bentuk talak seperti inilah yang umumnya terjadi. Marah sampai dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau hilang kesadaran dan tidak paham apa yang diucapkan atau yang dimaksudkan, seperti ini tidak jatuh talak. Dan tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Lihat pembahasan Sahih Fikih As-Sunnah karya Syekh Abu Malik. Rendam marah. 1. Membaca ta'awud, meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan.
Kenapa sampai meminta tolong pada Allah agar dilindungi dari setan? Karena dalil-dalil berikutnya akan terlihat jelas bahwa marah bisa dari setan. Maka kita mengamalkan firman Allah dari ayat berikut. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani naz'un fasta'idu billahi innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu berkata, sudah, itu saja dari saya. Wabil taufik wal hidayah. Jika saya ada salah kata, ataupun jika saya ada salah kata, itu dari saya sendiri.